Saya mulai lagi dengan kalimat ini supaya kita tahu bahwa ketika kita rindu dipenuhi dengan Tuhan, ya, karena kalau kita nggak dipenuhi dengan Tuhan, berarti kita dipenuhi dengan siapa tadi? Hantu, dengan setan. Oke. Ternyata jauh lebih rindu Tuhan memenuhi hidup kita. Itu dia jauh lebih rindu. Kalau saudara baca Perjanjian Baru khususnya, berkali-kali dalam surat Paulus kita menemukan sebuah kalimat in Christ, di dalam Kristus. Itu berkali-kali. Berarti siapa di dalam siapa? Di dalam Kristus. Berarti siapa di dalam siapa? Kristus dalam kita. Dua-dua. Oke, kita buka Efesus 1 mulai ayat yang ketiga. Nanti kita coba hitung, ini luar biasa. Efesus 1 mulai ayat yang ketiga. Terpujilah Tuhan dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah, bukan akan, mengaruniakan kepada kita berapa? Segala berkat rohani di dalam surga. Aku nggak bisa langsung amplified-nya. King James terlalu sulit, nggak bisa. Atau terjemahan lain, NLT, nggak apa-apa ya. In Christ, ada kata itu, ya. Terjemahan King James nggak ada. Oh ya, in Christ di paling bawah. Ayat 4. Nanti hitung ya, saya nggak sempat hitung sampai selesai perikop ini ada berapa kali kata di dalam Kristus. Sebab di dalam Dia, Dianya adalah Tuhan Yesus. Tuhan telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. For He chose us in Him, di dalam Dia. Berarti kita memenuhi hidup Yesus. Ini yang luar biasa. Jadi kata in Christ, di dalam Kristus itu justru kita yang tinggal di dalam Tuhan Yesus. Loh, betul tidak? Berarti Dia rindu dipenuhi oleh hidup kita, tidak? Kenapa Dia bisa rindu dipenuhi dengan hidup kita? Karena kita ini rumahnya. Ada di dalamnya. Hebat. Terus ayat 5. Ayat 5. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula. Kasih itu siapa? Tuhan sendiri. Dalam kasih, bukan dalam kebencian. Ya, Inggrisnya cobaan, lihat. Dalam kasih. He predestined us to be adopted. Nah, katanya diadopsi menjadi anak-anaknya through Jesus Christ for Himself. Saudara, jadi karena kasihnya, bukan karena murkanya, bukan karena kemarahannya, dalam kasih, ya. Ia telah menentukan kita dari semula oleh siapa lagi? Yesus Kristus, untuk menjadi anak-anaknya. Bahasa Inggris kata adopted, be adopted, menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya, according to His favor and will. Kerelaannya. Oke, kita mikir. Sebetulnya Tuhan tuh rela nggak sih milih kita? Kata rela ini artinya rela nggak? Enggak. Kita kurang ajar kok rela? Loh, betul tidak? Dia nggak rela. Loh, kita ini kurang ajar nggak, saudara? Ya, kurang ajar. Nah, tapi karena Dia rela, maka itu saya katakan dari sisi pertama kemarin, sebetulnya Tuhan itu rugi loh milih kita. Apa ruginya Tuhan kalau Dia milih kita? Padahal sih masih ringan. Kurang ajar. Nah, itu dia rugi. Oke, ayat 6. Sudah berapa tadi, saya lupa, belum hitung lagi ya. Ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Siapa kita ini sehingga Tuhan memulai hal yang baik di hidup kita? Ya, bahasa Inggrisnya kita ini orang kafir, Gentiles, orang nggak dihitung, orang nggak diperhitungkan. Kita ini orang yang nggak dianggap.
Sampah itu masih lebih bagus karena bisa di recycle. Betul? Kita ini mau di recycle apanya? Betul, gak ada untungnya sama sekali Tuhan memilih kita. Tapi ini yang Dia buat, enjoying partakers, ya, tahu kata itu ya. Kita kok bisa beda Indonesia dengan Inggrisnya? Tunggu di bagian mana? Betul ayat 6 bahasa Indonesianya? Oke, betul ya. Oke, coba kita menemukan ini. Saudara keluarkan kata meneruskannya. Itu artinya apa? Meneruskannya. Enggak stop, dilanjutkan. Sampai kapan? Sampai Yesus datang. Jadi jangan main-main hidup kita, saudara. Maka itu jangan main-main hidup kita ini. Sudah sampai begitu rupa Tuhan mengangkat, Tuhan menghargai kita. Dengar kalimat ini. Sering atau jarang di dalam pekerjaan Tuhan, dalam pelayanan kita ini dikecewakan orang. Sering atau jarang? Sering. Dan itu tidak bisa kita cegah. Oh, makanya kok lain kenapa? Mana bingung bacanya ya. Saya ulang ini konsep penting. Makasih Pastor Timothy. Ya di sana kok terjemahnya beda. Saya ulangi lagi. Sering atau jarang dalam hidup kita, dalam melakukan melayani pekerjaan Tuhan, kita dikecewakan orang. Saudara, inilah sebuah kejahatan. Catat ya. Kalau ada orang mengecewakan kita, orang itu bisa hamba Tuhan loh. Betul tidak? Bisa teman sekerja kita. Betapa jahatnya kita kalau di dalam Kristus, kita baca dari ayat 3 tadi, Dia sudah memilih kita, memberikan kita berkat segala hal rohani dari surga. Terus waktu ada orang mengecewakan kita, Tuhan kita ikutkan, kita kecewa dengan dia. Jahat gak itu? Lu jawab jahat tidak? Jahat sekali. Tuhan kan gak ikut-ikut. Saudara kita itu yang mengecewakan kita. Kenapa terus kita jadi ngambek juga? Ayo, yang suka ngambek itu anak kecil atau orang tua? Jawab, yang suka ngambek itu anak kecil atau orang tua? Nah, berarti yang suka ngambek kan? Padahal sudah berjenggot. Maaf, lucu jadinya. Nah, jadi kalau kita dikecewakan, Tuhan jangan diikutkan. Justru mengampuni. Saya harap masih ingat tadi pagi kita belajar mengampuni itu mutlak. Kita nggak cukup untuk diampuni, tapi kita harus mengampuni. Justru kalau ada hal-hal yang tidak enak terjadi dalam panggilan Tuhan atas hidup kita, itulah bukti bahwa Tuhan ingin kita tetap maju. Tidak boleh melibatkan Tuhan dalam kemarahan kita dan ketidaksukaan kita. Tidak boleh. Setuju ya? Nah, sekarang kita baca ini ayat 6-nya. Kenapa jadi lain bingung? Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia. Kasih lagi kita temukan yang dikaruniakannya kepada kita. Ayo. Nah, sudah berapa kali? Saya nggak ngitung loh. Dari ayat 3 tadi sudah berapa kali? Di dalam dia, di dalam dia. Saya ulangi, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakan kepada kita di dalam dia, yang dikasihinya di dalam dia. Jadi Tuhan itu rindu, Dia dipenuhi oleh hidup kita karena Dia sayang kita. Amin. Yes. Jadi menyatu. Ayat 7. Sebab apalagi? Di dalam Dia dan oleh darahnya. Dari pagi kita sudah Holy Communion, kita sudah makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Artinya apa? Menurut kemurahan Tuhan yang tidak habis-habisnya tersedia untuk kita.
maka seperti itu seharusnya kita mengampuni orang lain. Amin. Sungguh pulang dari retreat ini tidak boleh ada seorang pun di antara kita tetap menyimpan kemarahan, tetap menyimpan sakit hati, tetap menyimpan ketidaksukaan kita pada orang lain. Tidak boleh. Maka kalau kita tidak mau mengampuni, maka sia-sia kita ikut di sini. Karena kasih karunia-Nya ini gak habis-habis untuk hidup kita. Oke, loh, yang ngamen cuma Pastor Timothy, lo gimana? Kaget itu marah itu, siapa yang marah? Oh lah ini lagi ini. Kaget ya sebelahnya itu, kaget itu sebelahnya. Oke. Coba kita lihat ayat ini. Matius 18 ayat 22. Matius 18 ayat 22. Berapa kali Tuhan Yesus ajarkan kepada kita untuk mengampuni orang? Pakai bahasa Inggrisnya juga. Coba lihat NIV kali. Coba cari atau NLT ya. Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Nah, kalau ini terjemahnya bukan but 70 times 7, bukan. Coba cari, ada satu terjemahan 70 times 7, 70 kali 7 kali. Saya lupa terjemahan apa itu. Coba carikan. Bentar, saya harus ambil. Saya pernah minta salah seorang anak saya untuk menghitung ya 70 kali 7 kali. Bukan 70 kali 7 loh, saudara. Kalau 70 kali 7 cuma 490 kali. Tapi ini 70 kali 7 kali. Berarti bagaimana ngitungnya? 70 kali 70 kali 70 baru 3 kali, kali 70 4 kali, kali 70 lagi 5 kali, kali 70 lagi 6 kali, kali 70 kali. 70 pangkat 7. Ada enggak yang ketemu dalam bahasa Inggris 70 times 7 times? Ada kata itu 70 times 7 times. Saya lupa terjemahan apa. Ada kalimat itu ISN. Oke, coba yang baca. Jesus said to him, I tell you, not just seven times, but 77 times. 77 times. 77 times. Oke. Ada lagi yang saya pernah baca 70 times 70 times. Jadi saya ngomong apa sih dalam 70 times 7 times ya. Ada nggak? Saya lupa terjemahan apa itu. Coba ayo yang bawa bahasa Inggris supaya tahu. Nah, ya, terjemahan apa coba? Nah, saya mau tunjukkan salah seorang anak saya, dia itu memang dosen matematika. Saya pernah minta gini pada dia, coba nanti angka ini kamu masukkan ya. Saya tanya kepada dia, tolong hitungkan 70 kali 7 kali itu berapa jumlahnya. Lalu hitung kalau orang itu hidup sampai umur 70 tahun, maka setiap tahun dia tuh ngampuni orang berapa kali sejak dia lahir. Saya suruh hitung lagi. Saya minta dalam setahun dia ngampuni orang berapa kali. Lalu dalam sebulan dia ngampuni orang berapa kali kalau umurnya 70. Dalam 1 hari berapa kali. Sampai 1 jam, 1 menit, 1 detik. Angkanya keluar mengagetkan. I tell you not as many as 7. Jesus said to him. Baca 70 times. Oh bukan ya. Oh yang di bawah. Oh ya. I tell you not 7 times but 77 times. 70 times 7 times.
Oh enggak, sama bukan itu. 70 times 7 times. Terjemahan apa, Pastor Timothy? Oh enggak tahu. 70 times 7 times. Nah itu yang saya cari. 70 times 7 times. Di Tadi dia ESBN. Deuteronomical books. Oh, Deuteronomical book. Dway Rhymes Bible. GOUAY Rhymes Bible terjemahannya. Terjemahan dia. Coba Pastor Jenny baca. Terjemahan. Iya, ulangi lagi supaya nggak pakai mic. Jesus said to him, Ya. Jesus said to him, I said not to thee till 7 times, but till 70 times 7 times. 70 times 7 Times. Iya, makanya 70 times 7 times. times. Jadi berapa itu? 70 kali 70 kali 70 kali 70 kali 70 sampai 7 kali. 70 kali 7 490 itu kali 70 lagi 490 kali kali 7 lagi pangkat 7 ya. Pokoknya begitu ya. Coba ini saya ketemu angkanya, saya mau tunjukkan kepada saudara. Maka itu penting sekali kita tuh ngampuni orang itu tanpa batas. Oke, ini angkanya. Coba ya, pelan-pelan. Udah, jangan ribut. 70 kali 70 kali 70 sampai 7 kali itu angkanya 8. Ayo Ang, tulis. Keluarin aja itu Alkitabnya. 8. Udah belum? Titik 235 titik 430, lalu kosongnya 6 kali di belakang. Iya, jadi 8 triliun lebih kali. Nah, coba hitung tuh angkanya. 1, 2, 3, 4 8 triliun. Ini jumlahnya. Nah, terus kalau orang itu hidup sampai umur 70, maka dalam 1 tahun dia mengampuni 117.649 kosongnya 6 kali 1 tahun. Jadi 117 miliar kali 649 juta. Oh, bisa jangan diputus yang angka atas tadi, turun ke bawah terus. Ya, supaya kita tahu di syuting ya nanti kamera supaya tahu itu. Oke, nah itu yang pertama jumlahnya. Yang bawah itu kalau 1 tahun, 1 bulan kita harus mengampuni 9.804 udah titik 083 titik 333. Berarti kita harus mengampuni orang 9.804.083.333 kali dalam sebulan. Udah? Oke ya, itu sebulan. 1 hari angkanya 322 titik 326 titik 027. Ini sehari, berarti kita harus mengampuni orang 322 juta kali 326.027 kali. Ini untuk berapa? 1 hari. 1 jam angkanya keluar 13.430.251. Jadi 1 jam kita mengampuni 13.430.251 kali. Sanggup? Makanya itu jangan punya musuh. Susah hidup ini kalau punya musuh. Kok nggak ada yang ngamen? Berarti musuhnya banyak. Oke? Kalau 1 menit sampai 1 detik ini dihitungnya. 1 menit 223.838. Saya turun aja supaya sering lihat. 1 menitnya 223.838 kali. 1 detik 3731.
Jadi 1 detik itu 3.731 kali kita harus mengampuni orang. Saya tanya lagi, sanggup? Ya sudah, jangan punya musuh. Artinya begini saudara, satu-satunya hal yang menghalangi kita di dalam Kristus dan Dia memenuhi kita bukan setan, tapi ketika kita tidak mengampuni. Itu bisa. Saudara, di beberapa tempat kalau saya disuruh ngajar apa soal pengampunan, saya nggak mau khotbah banyak-banyak. Saya cuma sampaikan ayat ini saja. Ternyata di seluruh dunia ini hanya Tuhan Yesus yang punya hukum seperti ini, mengampuni orang sebanyak ini. Jadi saya tanya lagi, sanggup? Berarti kalau nggak sanggup artinya jangan pernah sakit hati. Walaupun kita disakiti. Kok nggak amin? Tadi siang makan siang lucu-lucu semuanya. Mudah-mudahan nggak ada yang pura-pura. Pura-pura senyum suami istri saya makan. Mudah-mudahan nggak ada. Cara ini luar biasa. Oke, kembali ke Efesus 1. Ayat berapa tadi saya lupa? Ayat 6 sekarang ayat 7 ya. Sekarang ayat 7. Ya. Sudah tadi ini. Berarti 8. Oke. Yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian, ya. Kalau kita baca kata hikmat dan pengertian sama seperti Efesus 3 tadi, bahwa untuk bisa memahami, mengenal dan dipenuhi oleh kasih Kristus itu perlu didoakan, nggak bisa otomatis. Oke ya. Ayat 9. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di mana? Di dalam Kristus. Ini dahsyat sekali. Seharusnya semua kita yang jadi murid Tuhan Yesus tidak perlu takut menghadapi hidup ini. Kok nggak amin? Kenapa nggak perlu takut? Sebab kita ada di mana? Di dalam Kristus. Nggak perlu takut menghadapi apa saja, karena sudah di dalam Kristus. Ayat 10 sampai ayat berapa perikop ini? Di perikop ini sampai ayat berapa? 14. Oke, ya terus. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan apa? Di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Ada waktu yang Tuhan tunggu kegenapannya di dalam Kristus. Ayat 11. Ayat 11. Aku katakan, nah ini penegasan Paulus. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Tuhan, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Amin. Di dalam Kristus dari semula kita sudah mendapat bagian yang dijanjikan. Itu nggak main-main, saudara. Ya, saya beri ini wajah saudara kayak belum ngerti gitu ayat ini. Begini. Siapa pernah terima cek? Pernah terima cek toh? Pernah? Betul. Itu duit atau bukan? Bukan. Cek kok duit? Mana duitnya? Ayo. Oke, ini pelan-pelan. Jawabnya benar. Cek itu bukan duit. Tunggu dulu. Cek itu bukan uang. Cek itu adalah pengharapan. Oh, gitu. Lo betul nggak? Cek itu bukan uang. Karena saudara nggak bisa pakai untuk beli apa-apa dalam arti tertentu ya. Tapi di dalam cek itu ada uang. Jumlahnya seperti yang ditulis. Oke, pelan-pelan. Karena di dalam Dialah, kalau saya pakai kata cek, karena di dalam cek itulah
kita akan bisa dapat duit. Betul? Sekarang kalau cek pasti ada banknya, bukan? Nah, dengarkan. Saudara belum uangkan cek itu, ternyata banknya terbakar. Nah, Oke, banknya terbakar. Dengar baik-baik. Bang sore hilang tidak? Tuh, banknya terbakar kok nggak hilang gimana? Bukan cabang lain. Artinya nama di cek itu yang punya hak untuk melindungi hak saudara. Maka itu karena di dalam cek itulah kita mendapat bagian yang dijanjikan. Di dalam cek itulah kita mendapatkan duit sejumlah nilainya. Jadi dengan membawa cek itu kemana-mana, saudara boleh berkata enggak? Aku punya duit. Boleh nggak berkata begitu? Enggak, belum cair. Boleh. Memang belum cair, tapi kita boleh berkata, aku punya duit. Betul tidak? Aku punya duit. Walaupun belum ada kelihatan uangnya, tapi di dalamnya itu ada bagian yang membuat kita akan punya uang. Pastor Heng lihat apa tadi? Lihat mermaid di laut? Lihat mermaid di laut? Banyak. Oke, lanjutnya. Ini janji Tuhan yang luar biasa. Jadi walaupun banknya terbakar, maka saudara pemegang cek itu tetap punya harapan untuk dapat duit. Betul tidak? Oke, jadi ngerti sekarang? Kalau gitu hidup di dalam Kristus itu luar biasa atau biasa-biasa? Luar biasa. Maka itu harusnya kita ini semuanya orang luar biasa. Amin. Apapun yang terjadi. Oke, saya teruskan. Suatu kali tanpa sengaja, saudara pegang cek itu nggak hati-hati. Pas ada angin, kayak kemarin anginnya luar biasa. Cek itu terbang, masuk ke becek. Misalnya, dengar baik-baik. Nilainya berkurang tidak? Ayo, nilainya berkurang tidak? Enggak. Saudara, walaupun hidup ini sempat diecek-ecek, tahu kan itu? Masuk ke becek. Di dalam hidup kita ada tulisan kuasa penebusan Tuhan Yesus. Amin. Di dalam hidup kita ada tulisan. Nah, ini yang malam pertama ya Pastor Heng cerita soal ini, bahwa bagaimana nilai kita. Kita di dalam dia itu ada nilai. Masih ingat ya Pastor Heng? Lupa, minta rekamannya. Itu bagus sekali. Dia meyakinkan, khotbah Pastor Heng hari itu, dia meyakinkan nilai kita ini loh yang membuat dia itu jatuh cinta kepada kita. Karena kita ini berharga. Jadi walaupun cek itu masuk ke becek, nilainya nggak berubah. Amin. Pernah ngalami diinjek-injek orang? Sudah, jangan balas, diam saja. Nilai kita nggak berubah. Amin. Nilai kita nggak berubah. Amin. Maka itu rugi kalau kita balas ke orang itu. Justru waktu kita balas orang yang mengecek-ecek kita ini, nilai kita yang turun. Bukan Kristus lagi nilainya. Karena kita marah, kita balas dendam. Enggak begitu kata Tuhan. Kalimat terakhir saya bagus. Yang di dalam berapa hal? Ayo, yang dalam berapa hal? Segala sesuatu. Kata dalam segala sesuatu itu apakah cuma yang bagus-bagus saja, yang enak-enak saja, yang baik-baik saja? Semuanya. Yang gak enak pun. Ada apa? Bekerja menurut keputusan kehendaknya. Bukan kehendak setan, bukan kehendak manusia, tapi kehendak Tuhan. Maka itu saya ulangi lagi. Apapun orang buat atas saudara, mau memfitnah, mau menghina, mau menjatuhkan, mau merugikan, mau menipu, yang bekerja adalah keputusan kehendak Tuhan. Amin. Bukan keputusan orang itu. Ini yang kita harus belajar. Ingat kita belajar soal Yusuf. Ya, sesi malam pertama itu Yusuf mengalami penderitaan yang luar biasa. Pertama, kakak-kakaknya iri hati, masuk sumur, diangkat sebentar, jual jadi budak. Betul?
Sampai Mesir, Potifar sayang dia, tapi istrinya cari perkara. Dia difitnah, masuk penjara. Nggak enak hidupnya. Betul? Enak nggak hidup Yusuf seperti itu? Tidak. Tapi dia hidup menurut keputusan kehendak Tuhan. Maka itu di Mazmur 105 ayat 19. Nah, saudara, Mazmur 105:19, ketika firman-Nya sudah genap dan janji Yahweh membenarkannya, Yusuf bebas. Kok gak amin? Jadi ketika orang-orang menyakiti, menghina, menipu, memfitnah, diam. Tunggu Tuhan yang bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Karena segala sesuatu yang di dalam Kristus, ya, segala sesuatu yang di dalam Kristus. Kemarin waktu saya di Brisbane, diajak oleh salah satu keluarga anak saya di sana untuk melihat, ternyata di Australia, di kota Melbourne, ada sebuah pabrik, katanya belum lama, apa yang jual-jual tas itu ransel, apa kerampel, apa namanya? Bukan, kerampel. Nah, itu warantinya seumur hidup, lifetime warranty. Apa namanya, ada yang tahu nggak itu? Leni ini lagi. Crumpler, ada yang tahu ya? Harganya memang agak mahal, tapi memang bagus. Nah, sampai saya tanya pada yang jaga toko, ini betul? Ya, lifetime warranty. Jadi ada kerusakan, kembalikan, kami akan ganti. Apa? Oh begitu, ya udah sudahlah. Thank you, Ang. Ya, ada itu nggak apa tuh website logonya bagus ternyata. Oh, kamu pakai juga. Nah itu bisa syuting nggak? Bisa syuting nggak itu? Nah, sebelum saya kenal Crumpler ini, perusahaan pertama di dunia yang life warranty adalah bukan, apa itu yang alat-alat dapur ini yang dua dari Amerika? Bukan, sebelum itu yang terkenal ini loh. Tupperware, susah bener. Tupperware. Oh itu ada Crumpler ya. Oke, nah dengerin. Tahun 81 pertama kali saya dengar Tupperware itu di Jerman. Saya bilang nggak percaya. Pokoknya sekali beli Tupperware rusak pasti diganti. Kok enak sekali. Ternyata pemiliknya itu Mr. Tupper dan dia orang Kristen. Akhirnya saya ketemu biografinya Mr. Tupper. Dia menuliskan, kalau Tuhan Yesus berani memberi life warranty untuk manusia, kenapa aku sebagai murid Yesus nggak berani memberi life warranty juga? Itu Mr. Tupper. Tupperware. Saudara, apa ya? Sekarang di Australia ada Crumpler ini. Apa Crumpler betul bacanya ya? CRU. Ya, CRU, Crumpler. Oke. Saudara, kalau manusia saja berani menjamin, masa apa kita tidak? Amen. Ini loh. Jadi jangan pernah marah, jangan pernah kecewa, jangan pernah putus asa. Setidak enak apapun hidup ini, walaupun orang lain yang membuatnya, tunggu lifetime warranty-nya yang dari surga akan bekerja untuk kita semua. Dia bertanggung jawab. Maka itu saya ulangi lagi, kembali angka Efesus 1. Jangan hidup dengan kemarahan, jangan hidup dengan sakit hati, jangan hidup dengan kekecewaan, jangan hidup dengan kebencian. Rugi besar, rugi besar. Saudara, ini yang Tuhan rindukan. Saya pakai bahasa Inggrisnya inilah, to the purpose of the one who works out everything in agreement. Nah, kata ini bagus, agreement with the decision of His will. Saudara tinggal di Australia, pasti pernah urusan jual beli rumah, jual beli mobil atau apa. Ada kata agreement. Betul? Itu kuat nggak? Lo kuat tidak? Apalagi seorang solicitor yang terkenal, kuat agreement itu. Nah ternyata antara papa
dengan kita yang di dunia ini ada agreement. Ini hebat sekali. Works out everything in agreement with the decision of His will. Jadi apa saja yang Papa buat, dia tidak bisa menyangkal agreement yang dia sudah buat di kayu salib itu, di Golgota itu untuk kita semua. Ini sempurna. Terus ayat berapa? 12. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus. Saya ulangi lagi, cek yang saudara pegang ternyata basah, nyemplung ke becek karena angin. Jangan pernah takut, nilainya nggak kurang, nilainya sama. Ada harapan. Yakinkan, bank pun nggak akan menolak. Lu kenapa cekmu begini? Nggak menolak. Selama ada nomor serinya, masih kelihatan tanda tangannya. Ada harapan pada Kristus, boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Hebat sekali. Jadi saudara dan saya tidak boleh putus asa dalam hidup. Amin. Amin. Seberat apapun yang kita hadapi, tidak boleh putus asa, sebab ada harapan. Ada agreement yang Papa buat. Ayat 13 sampai 14 ya. Nah ini sekali lagi, di mana? Ayo, di mana? Di dalam Dia. Sudah berapa nih? Saya nggak ngitung loh. Dari ayat 1 sudah berapa tadi ini? 13, 11, 13 kali. 13 kali kata agreement. Agreement. Saya nggak tahu, untung lagi ya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu, kita telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Diulangi lagi, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Saudara, setiap negara di dunia punya stempel nggak? Punya meterai nggak? Kenegaraan. Berarti kuat nggak? Kuat nggak? Ada kuasa nggak dalam stempel, dalam meterai itu? Ada. Saudara punya hak, punya jaminan. Kalau saudara pegang surat dari negara atau urusan apa saja, legal apa saja, dan ada stempelnya, ada meterainya, oh itu kuat. Nggak usah ragu-ragu. Oke? Ini janji yang Tuhan berikan buat kita. Amin. Nah, jadi saya ulangi, kalau kita rindu dipenuhi Dia, ternyata Dia lebih rindu untuk Dia memenuhi kita, bukan dari pihak kitanya saja. Yohanes 14 dengan cepat, ayat 20. Yohanes 14 ayat 20. Kalau kita sudah baca Yohanes 14 ayat 20 sampai 23 ini, dengar ya. Tapi masih ada yang takut lagi hidup ini. Sudah nggak tahu lagi, sudah mau percaya siapa, saya nggak tahu. Pada waktu itulah kamu akan tahu. Tahu apa? Jangan sepelekan ayat pendek ini. Ini artinya dalam dan dasar. Pada waktu itulah kamu akan tahu. Saudara nggak perlu ingin tahu banyak-banyak, sudahlah. Apalagi kok waktunya nggak banyak. Aduh, kok saya kalah pinter ya dengan orang itu ya. Aduh, kok saya kalah pinter dengan dia. Jangan putus asa. Yang penting kita tahu hal ini saja. Tahu apa? Bahwa aku, siapa aku di sini? Yesus. Di dalam siapa? Dalam Bapakku. Kamu, kita di mana? Di dalam Yesus. Lalu Yesus di dalam siapa? Dalam kita. In that day you will know that I am in my Father, you are in me, and I'm in you. Pertanyaannya, saya minta dalam 5 detik jawab. Berarti kita ada di mana? Ayo, kita di mana? Cepat. Salah. Kita nggak cuma di dalam Yesus. Baca baik-baik. Apa yuk? Terus. Nah, ini ayat pendeknya membingungkan sekali. Kalau seorang nggak tahu betul-betul. Ayo. Oke. Setelah saya tanya itu, Yesusnya di mana? Ayo, Yesusnya di mana? Baca baik-baik. Aduh, salah semua. Pelan-pelan saya ngomong. Aduh.
Saya pakai ilustrasi apa enaknya ya? Oke. Satu, siapa di dalam siapa? Aku di dalam Oke. Satu-satu dulu ya. Tuhan Yesus di dalam apa? Stop ya, renungkan dulu. Cek satu. Kedua, kita di mana? Kita dalam Yesus. Berarti apakah kita cuma di dalam Yesus? Nah, ini yang saudara nggak jawab tadi. Jadi hal kedua, kamu di dalam aku, itu ternyata kita nggak cuma di dalam Yesus. Sebab yang pertama Yesus di dalam Bapa. Berarti kita tersembunyi dalam berapa pribadi? Dua. Loh, betul? Jadi nomor satu siapa di depan? Oh, bukan Yesus. Ayo. Nomor satu siapa di depan? Ini saya ini kayak ngajar anak TK, betul-betul. Aduh, susahnya. Tunggu mengayat, tunggu. Jadi yang pertama siapa? Hei, yang pertama, Linda dengar baik-baik. Yang pertama siapa di depan? Apa? Baru Yesus, baru kita. Nah, dengerin. Ya, dengerin ya. Kalau ada setan goblok dan setan nekat. Dengar dulu, jangan tertawa, dengar dulu. Kalau ada setan goblok dan setan nekat ingin ngerebut kita, berani nggak ngelewati berapa tadi? Dua, Papa dan Yesus. Dengar. Kalau ada setan goblok dan setan nekat, berarti setan nggak mikir gitu loh maksudnya. Bisa nggak? Nah ya jawab, kok ragu-ragu sih? Bisa tidak? Nggak bisa. Apalagi setan pinter. Loh, aku nggak ngerti saya ngomongin. Ngerti nggak maksud saya ini? Kalau yang goblok aja mikir untuk ngerebut kita, karena dia harus melewati dua kekuatan ini. Kalau saya pakai istilah militer, tahu kata barricade, barikade. Berarti kalau setan ingin merebut kita, mereka melewati berapa barricade? Berapa? Dua. Nah ini loh saya katakan. Kalau ada betul-betul setan goblok dan setan nekat yang nggak pernah mikir, berani nggak nerobos dua barikade? Ayo jawab. Nggak berani. Nah, yang ketiga ini luar biasa. Siapa di dalam siapa? Yang ketiga lihat tuh, jangan lihat saya, lihat ayatnya. Tunggu dulu, bukan kita lagi yang ketiga. Yang ketiga, Yesus di dalam kita. Nah, pelan-pelan. Yesus di dalam kita yang ketiga. Berarti Yesus ada di mana? dalam kita, dalam hati. Jangan jawab dulu, mikir dulu. Setelah ini memang luar biasa. Pendek, tapi kalau kita nggak pelan-pelan nggak ngerti ini. Ini perlu berapa menit saya nerangkan gini saja. Susah bener. Pertanyaan saya, Yesusnya di mana sekarang ini? Lain. Oke, gini sih. Jadi Yesus itu ada di luar kita dan di dalam kita. Loh, kok nggak ngerti? Oke. Kita balik ke nomor 2 dulu. Kita di mana yang nomor 2? Bukan, nomor 2 kita ada di mana? Nah, walaupun kita di dalam Yesus, dalam kita masih kosong loh. Loh, ngerti nggak pertanyaan ini? Walaupun kita sudah di dalam Yesus, dalam kita masih kosong. Iya atau tidak? Nah, maka itu yang ketiga, siapa yang ngisi kita? Nah, jadi Yesusnya di mana? Ayo makan yuk, makan. Sudah susah benar ya, jangan ngomong. Jawabannya begini, dengar dulu. Mudah-mudahan Farina nggak pusing ini ya, penerjemahnya. Jadi ini, kalau saya tanya, jadi Yesusnya di mana? Jawabannya dia di luar dan di dalam saya. Mana tadi nggak begitu jawabnya kok?
Nah ini hebat tuh saudara. Kenapa capek? Begitu. Nah sekarang gini ya. Jadi kalau ada setan nekat yang bisa ambil kita, mungkin ada setan nekat ya, dia bisa ngelompati 2 barikade ini tadi. Percayalah setan yang nangkap kita muntah makan kita. Nah, karena dalamnya ada Yesus. Loh kok enggak? Oh, harus gitu dong. Ya, wow, harusnya begitu. Saudara, saya itu merenungkan satu ayat ini berbulan-bulan. Hebat sekali. Oke, ngerti nggak? Apa? Loh, kan seharusnya balik ngerti apa? Coba lihat kiri kanan, Bang, lucu ya. Aduh. Percayalah, pengertian ini nggak ada di sekolah teologi manapun juga. Ini hanya karena Roh Kudus yang menerangkan ini. Bayangkan berapa menit kita otak-atik ayat ini gak selesai. Padahal cuma simpel. Aku di dalam Bapakku, kamu di dalam aku di dalam kamu. Kan gampang. On. Aduh. Jadi hidup ini indah gak? Be filled. Ternyata dia nggak cuma memenuhi kita, tapi dia pun penuh karena kita. Apa? Yesus, kita, Yesus. Loh kan begitu urutannya, betul? Papa dulu, Tuhan Yesus, kita, Yesus lagi. Begitu masih takut, kurang ajar kamu, gitu aja sudah. Nah betul nggak? Apa yang harus kita takuti kalau firman terjadi? 21, masih Yohanes 14, 21. Barang siapa memegang perintahku, bukan pegang Alkitab, bukan, awas kamu, dan melakukannya. Jadi mendengar, membaca, melakukan. Dialah yang mengasihi aku. Jadi kita berkata, hari apa itu ya? Pastor Jenny milih lagu I love you Lord and I lift my voice. Bentuk apa? Saturday. Terima kasih. Bentuk kita mengasihi Yesus itu bukan lewat aktivitas rohani, rajin doa puasa, doa pagi, doa ini, baca Alkitab, persembahan, enggak. Sunday service, tidak. Bentuk bukti kita mengasihi Dia adalah pegang perintahnya dan lakukan. Itu buktinya. Dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, teruskan, ia akan dikasih oleh Bapakku. Nah saudara, ini luar biasa. Kalau Papa mengasihi kita, itu kurang atau cukup? Salah, lebih. Oh, kok cukup gimana? Betul tidak? Kalau Papa mengasihi kita itu lebih atau cukup? Lebih dari cukup. Harus kita bangga. Bagi kok bangga. Kita apa? Bagi pada orang lain. Oh, ini kayak anak TK semua kita hari ini taman kanak-kanak, betul. Ya enggak, kalau kita dapat lebih harus kita bagi. Amin. Itu. Oke, udah. Nah, ini masalahnya. Kita ini pelit, nggak mau bagi. Amin. Harus kita bagi. Dapatnya lebih kok. Dan tidak cukup hanya Papa mengasihi kita. Lihat kalimat berikut. Dan, nah yuk baca dan. Ia akan dikasihi oleh Bapakku. Ini yang luar biasa. Ini yang saya katakan lebih dari cukup kalau kita disayang oleh Bapa. Dan siapa lagi? Akunya siapa di sini? Tuhan Yesus akan mengasihi dia, mengasihi kita.
Berarti kita disayang oleh berapa pribadi? Dua. Siapa dan siapa? Bapa dan Yesus. Mas bilang kesepian, saya tempeleng kamu, gitu aja suruh. Nah, betul nggak? Kalau Papa dan Yesus sudah mengasihi kita, mesti bilang lonely, budek kamu, gitu aja sudah. Maaf saya ngomong. Jadi kalau ada istri, suami nggak sayang, nggak usah cari lagi yang lain. Cari yang dua ini luar biasa. Amin. Papa dan Yesus mengasihi kita. Sama. Kalau ada suami nggak dikasih istrinya, jangan cari yang lain. Tunggu saja ada kasih yang luar biasa ini loh. Amin. Loh, aminnya pura-pura. Berarti mau cari lagi. Awas ini. Awas ini. Inilah kasih yang luar biasa yang Bapa sediakan buat kita. Saya baca lagi ya. Barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia. Kurang apa lagi? Dan ada lagi. Akan Nyatakan diri. I also will love him and will reveal, menyatakan myself. Aku akan menyatakan diriku sendiri kepada orang yang mengasihi aku itu. Amin. Apa artinya reveal myself? Apa artinya menyatakan diri itu apa? Cepetan, makanan sudah datang itu, cepetan. Cepetan. Apa itu reveal myself? Menyatakan diri kepadanya, itu apa kata lainnya? Apa? Lu apa ya? Masuk nggak ngerti sih. Memenuhi? Bukan. Lu arti nggak ngerti. Apa sih arti kata menyatakan diriku? Reveal myself. Memperlihatkan ya. Artinya apa? Memperkenalkan. Betul, kata lain. Udah kelamaan. Hadir. Oh, gitu. Loh, betul nggak? Kalau dia menyatakan diri, reveal myself, berarti itu ada hadir tidak? Hadir. Siapa hadir ke siapa? Ke kita. Saya tanya lagi, masih kesepian? Sungguh? Apa cari yang enggak? Apa cari yang enggak? Saudara, ini kebenaran luar biasa. Belum selesai loh, 23. Udah, 22 saya lompati. Nanti jadi kayak taman kanak-kanak lagi nanti. Udah cukup, habis ini selesai saya. Capek. Masa satu ayat aja susahnya setengah mati neranginya. Oke, jawab Yesus. Bapa, terima kasih. Terima kasih, engkau luar biasa. Jawab Yesus. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Betul ya? Sama. Tapi nggak cukup di situ. Dan Bapakku, lanjutkan, akan mengasihi dia. Dianya siapa? Yang apa maksudnya? Dia yang bagaimana? Yang percaya. Bukan yang percaya, bukan. Dia yang memegang perintahnya dan melakukannya. Ini yang kita harus tahu. Jika seorang mengasihi aku, yang tadi sudah disebutkan ayat 20-21, tanda-tanda orang mengasihi Yesus itu bukan rajin doa, rajin baca Alkitab, enggak, tapi megang firman-Nya dan melakukan. Firman-Nya bilang, musuh kita apain? Sambel? Nah, ayo musuh suruh ngapain? Ampuni. Orang yang membenci kita suruh racun gitu. Suruh apa? Berkati itu loh. Nah, itu perintahnya. Suruh lakukan tidak? Sungguh? Oh, belum. Nah, belum. Kalau belum berarti kita belum mengasihi Tuhan Yesus. Maka kalau kita belum mengasihi Tuhan Yesus, kita nggak akan menerima kasih Bapa. Saya ulangi, jawab Yesus. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia. Saudara catat, kalimat berikut ini satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab. Satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab yang ada kata dan kami, and we will come to him. Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. Kami. Ini luar biasa. Saudara, sejak saya mengerti firman ini, saya dipenuhi siapa?
saya dipenuhi siap, hidup saya berubah luar biasa, dahsyat betul. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Bahasa Inggrisnya lihat. And we will come to him. Ini kata Paulus. And apa? Make our home with him, with us. Make our home. Berarti kata ini. Oke, saya kembali Indonesia karena di Australia nggak ada. Masih ingat sejak Jokowi mulai kampanye presiden ada kata belusuan. Oh iya. Tahu ya? Iya. Aduh saya lupa itu. Dalam kamus bahasa Inggris sampai Oxford Dictionary masukkan kata belusukan baru di cetakan yang baru. Ada ingat nggak apa itu bahasa Inggris belusukan? Aduh kok saya lupa. Bukan. Oxford Dictionary menambahkan satu kata baru, belusukan. Itu luar biasa. Nah, Jokowi adalah pemimpin pertama di Indonesia membelusukan masuk keluar kampung. Oke. Nah, dia sering tiba-tiba mampir ke rumah penduduk. Nah, saya tanya kepada saudara, ini bukan Jokowi nggak buat rumah di kampung itu, enggak. Dia cuma mampir, namanya manusia. Kan bisa kepingin kencing, bukan? Loh, saya tanya iya atau tidak? Nah, masa kalau dia lagi belusukan di daerah Klender misalnya, kan jauh dari istana, masa dia mau kencing pulang ke istana dulu, ngompol di jalan dia nanti, jangan-jangan. Nah, dengarkan. Akhirnya Jokowi presiden harus mampir kencing ke rumah salah satu penduduk. Pertanyaan saya, rumah yang dikencingi presiden ini harganya naik nggak kalau dijual? Loh, saya tanya kok tertawa, ini serius, ini cuma logika saja. Kok bau? Bukan soal baunya. Loh, dengar. Loh. Jadi rumah yang jelek sekalipun kalau dikencingi presiden nilainya tuh naik. Betul? Bisa-bisa yang punya rumah, jangan disiram kencingnya biar jadi itu. Ini presiden sebabnya. Oke, yang berikut. Walaupun rumahnya di dalam gang, dalam sekali. Masuk koran nggak rumah itu? Masuk. Inilah rumah di mana presiden kencing. Nah, terus kalau ada orang-orang lewat di depan gangnya, noleh nggak? Noleh. Nah, dikencingi presiden saja nilainya naik. Impromptu, ya, impromptu. Oke. Apalagi kalau presiden ini, aduh kepalaku pusing, aku pengen istirahat. Bukan tidur, cuma rebahan sebentar. Nah, harganya lebih naik nggak? Naik. Daripada segera dikencingi tadi. Ngerti? Kalau saudara punya rumah itu pasti spray nggak akan dicuci. Karena bekasnya presiden tidur. Tapi Papa, Yesus dan Roh Kudus will make their home with us. Nggak cuma kencing, nggak cuma istirahat. Make their home, tinggal. Ini luar biasa. Inilah arti be filled. 3 pribadi tinggal di rumahnya, yaitu kita. Siapa tadi? Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. Luar biasa itu. Berarti setiap orang tahu saudara harus noleh. Loh, berarti kata noleh tadi? Kenapa harus noleh? Karena Tuhan tinggal. Buat rumah loh. And make our home with him. Ini kata-kata luar. Maka itu menjadi Kristen luar biasa. Tadi dalam perjamuan kudus pastornya ngomong apa? Kalau Yesus ada di dalam kita, maka harus dapat impact orang-orang di sekitar kita. Tadi saya diskusi dengan Malvin waktu istirahat. Perjamuan kudus itu kalau kita ingat Yohanes pasal 6, Yesus berkata, inilah makanan yang sungguh-sungguh. Masih ingat Yesus berkata, tubuhku ini makanan yang sungguh-sungguh, darahku ini minuman yang sungguh-sungguh. Dengarkan, orang makan durian bisa bohong nggak? Aku nggak makan. Cepat, orang makan durian bisa bohong tidak? Walaupun dia
gosok gigi pakai odol 1 cup habis, tetap bau tidak? Nah, kalau durian aja kita makan nggak sampai 5 menit aroma itu keluar. Seharusnya kalau kita makan Yesus, kalau mereka tinggal di dalam kita, harusnya aromanya ini keluar. Betul? Nah, masalahnya aroma apa yang kita keluarkan? Pete, aduh. Aroma apa yang kita keluarkan? Ini maksudnya. Berapa kali kita makan Yesus? Ayo. Berapa kali kita makan Yesus? Kalau perjamuan kudus, firman-Nya be filled, artinya dia ada mengisi hidup kita. Harusnya aroma Yesus ini keluar lewat kita. Maka itu kalau Kristen tidak mengeluarkan aroma Yesus, orang nggak akan noleh kita lewat. Karena nggak ada apa-apa. Percaya bahwa aroma Yesus itu aroma yang tidak pernah dimiliki oleh siapapun juga. Dan kalau kita bawa aroma Yesus itu, orang pasti noleh. Apa ini? Ini bau apa ini? Kok beda? Nah, seperti itu kekristenan. Be filled, dipenuhi. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Jadilah pelaku firman.